Kak Ustad anu ngagogoreng bapak aingnya makanan pengen ngajak ribut ke bapak aing. Emang dia boga kekuatan sakumaha ngajak ribut ke bapak aing. Turun se Jawa Barat teh. Yang kemarin mendapat musibah penganiayaan yang dilakukan oleh putranya. Di polsek mana putranya sekarang? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan akhirnya ya, Ustadz Aceng Mujib atau sapaannya Ceng Mujib ya, dirujaklah oleh netizen ya, karena kemarin ceramahnya yang sangat kontroversial ya. Ini netizen sudah mulai menggeruduk ya, bahkan juga anggota TNI guys. Waduh, selengkapnya bagaimana nanti juga di akhir video kita akan bagikan, di mana Kang Deddy Mulyadi ya belum respon ya, belum respon Ceng Mujib. Cuman hari ini kegiatannya kita update ya. KDM itu memberikan bantuan untuk ya ibu yang dianiaya ya. Kalian mungkin udah lihat ya, viral tuh ya. Jadi seorang anak terekam CCTV itu menganiaya ibunya. Sekarang udah ditangkap sama pihak kepolisian. Dan juga ternyata ibunya itu nanti ada videonya ya, datang bersama suaminya ya, sama ayahnya. Itu mempunyai ya masalah finansial juga yang dibantu oleh KDM ya. Nanti gimana selengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja ya dengan Ceng Mujib, let's go ya. Ini dia orangnya nih. Kita saksikan yang kemarin nih. Saur salire Pak Deddy kumaha si bapak aing lamun gubernur nyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur bloon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna, lain ukur hanya sebatas miwir ngomong dina bibir. Ketika satu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama, serahkan kepada ahlinya. Siapa beliau? Adalah para ulama. Jangan ngatur-ngatur kiai. Saya aja gak ngatur-ngatur kau berbicara. Kiai jangan ngomong agama, kiai jangan ngomong politik. Kaing berarti lamun gitu. Gelut jeung aing masuk lain ukur. Saya mulai tersinggung oleh para pejabat-pejabat negara hari ini terkait berbicara negara. Kiai tong ancur-ancur karena politik. Ngomong syarapan aing, ingang ku asbak aing. Ya, ini untuk selengkapnya kita udah bahas di video kita sebelumnya ya. Itu udah ramai itu yang nonton. Tapi kita nggak mau bahas ini. Kita fokusnya ke netizen yang udah mulai menggeruduk ya. Bahkan ada seorang anggota TNI, bukan seorang ya, ada lebih dari satu, ada dua ya anggota TNI. Yuk kita dengerin ya. Gimana pendapatnya? Nih. Kak Ustad anu ngagogoreng bapak aingnya makanan pengen ngajak ribut ke bapak aing. Emang dia boga kekuatan sakumaha ngajak ribut ke bapak aing. Bapak aing mah se Jawa Barat sih ngadukung oge. Turun se Jawa Barat teh. Cik jadi ustad mah ustad we lah. Tong ngagogoreng bapak aing segala rupa. Angguran dukung programna. Yeah. Lain malah nyinyir ngagogoreng karena nama-nama dosa we kalakuan teh. Malah dosa tuh ya. Terus ditewak mampun-ampunan siang yang tadi hampura maneh. Ganu teu ngarti wae kana keterangan maneh mah. Hiji pimpinan diserahkeun ka ulin ahlina, tunggu kahancuranana. Tuh tah. Iya, ini ya udah di ultimatum ini sama anggota TNI ya. Nggak cuman ini, ada lagi guys ya. Anggota TNI yang lain ya, ini anggota TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya produk iya ya kiai. Tapi gini kos kiai ngomong nanya pakai nang tanggan gelut segala. Kiai mah hari ceramah teh kudunya nu alus-alus satu jadi memprovokasi, jadi nyebarkeun ke kedamaian, nyebarkeun pikeun kasalamatan sesuai jeung judul agama urang nyata Islam. Hari Islam teh salama yusalimu tasliman, nyalametkeun ulah nyilakakeun, kari-karieuna ngajakan gelut
kumaha itu lain nyelametkeun kitu manangan kecelakaan atuh lain Islam ngaranna bener teu barudak eta saya ngaranna Aceng di Garut. Kiai ngaji deui Kiai ngaji deui sing bener nya Ngaji deui sing tong bener. gitulah Kiai jadi sing jadi dicontohin gitu ya barudak mah aing mah rumasa jelema bodohnya. Hampura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sampura. warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Mantap ya untuk para anggota TNI yang bereaksi ya, dengan video ini ya, yang mana ini memang cukup mengganggu ya. Kok bisa-bisanya ada kiai ceramah sekeras itu ya, gitu ya. Di kolom komentar Mas Deu pun, Mas Deu baca ya di video sebelumnya itu, waduh itu banyak yang menyayangkan ya seperti itu ya. Oke, gimana dengan pendapat netizen lainnya guys ya? Kita dengerin seru-seru nih. Terbongkar. Ternyata ini alasan Assalamualaikum Aceng Mujib warahmatullahi sampai bilang wabarakatuh. tinggal Selamat lebar ke pagi KDM. kawan-kawan warganet dari seluruh Indonesia, terutama warga Jawa Barat. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini saya sedang berada di wilayah Banten karena ada satu keperluan. Baiklah, kali ini saya akan menyoroti ataupun mengomentari sebuah tayangan video yang tersebar di beberapa platform media sosial, yaitu tentang satu tokoh ulama dari Kabupaten Garut yang katanya dia itu sebagai ketua MUI Kabupaten. Saya akan berusaha untuk mengomentari alasan beliau mengatakan beberapa kata yang saya kira tidak pantas diucapkan oleh seorang tokoh ulama, apalagi di publik begitu ya, kepada siapapun ya, terutama kepada pimpinan ataupun seorang gubernur ya. Kali ini dilakukan oleh seorang tokoh tersebut kepada gubernur kita Bapak Aing, itu sama dengan menantang kepada warga Jawa Barat itu menantang gelut. Pantas seorang ulama berkata seperti itu. Namun kita tetap harus objektif. Saya akan coba mengutarakan alasan tokoh ulama itu mengatakan hal-hal buruk terhadap Bapak Aing, Bapak KDM. Menurut saya, seorang awam yang berada atau yang tinggal di pinggiran selatan Jawa Barat, alasan tokoh ulama itu yang katanya ketua MUI Kabupaten Garut adalah yang pertama, dia mengatakan atau berkata hal-hal buruk seperti itu didorong oleh sentimen pribadi dan golongan. Oh. Karena layaknya seorang ulama atau seorang alim itu tidak pantas mengatakan hal-hal buruk kepada siapapun, terlebih kepada pimpinan. Kalau tidak karena ada sentimen pribadi atau golongan yang merasa dirugikan. Itu alasannya. Jadi nggak mungkin seorang ulama, tokoh agama manapun, terutama agama Islam, mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain hanya karena merasa dirugikan. Kalau bukan karena ada sentimen pribadi, mungkin karena awalnya atau sebelumnya dia selalu kebagian jatah dari dana hibah dan lain sebagainya, dia selalu dihormati, dihargai, didewa-dewakan oleh pimpinan daerah. Ternyata di masa KDM ini beliau mungkin merasa tersingkirkan atau jatah-jatahnya itu mulai terkikis atau tidak kebagian. Bisa jadi. Maka muncullah sentimen pribadi seperti itu. Gak mungkin seorang tokoh ulama berani mengujar kebencian dengan kata-kata yang seperti itu. Sangat tidak pantas diucapkan oleh tokoh agama, terutama agama Islam, yang kita tahu Islam itu menjunjung tinggi mau'idatul hasanah. Islam itu menjunjung tinggi mengedepankan akhlak. Makanya ada peribahasa yang mengatakan al akhlaku fauqul ilmi, akhlak itu di atas daripada ilmu.
lebih baik berakhlak dulu daripada mempunyai ilmu. Yang bagusnya kan ilmu kita penuh, ilmu kita mumpuni, akhlaknya pun bagus. Begitu. Itu alasan yang pertama. Beliau mengatakan seperti itu mungkin karena didorong oleh sentimen pribadi dan golongan. Yang kedua, alasan beliau atau alasan dia seorang tokoh ulama yang katanya ketua MUI Kabupaten Garut bisa berbicara seperti itu karena tidak klarifikasi, tidak tabayun. Cek orang mah, kalau orang Sunda mengatakan itu namanya teu asak sasar. Orang Sunda mengatakan teu asak sasar, ya kata agama kan tabayun namanya, klarifikasi. Kenapa tidak langsung ditanyakan? Terkait beberapa hal, contoh seperti kaitan dengan ucapan KDM misalnya, saya tidak mau melibatkan politik dalam agama. Itu kan harusnya ditanya, bagaimana pola pikir Bapak Gubernur KDM itu dengan mengatakan seperti itu. Kemudian terkait tentang dana hibah dan lain sebagainya, harusnya kan ditabayun dulu, ditanya dulu. Tanya langsung, ya. Dimana saya aja sebagai orang awam dari pelosok pinggiran Jawa Barat itu paham apa yang dimaksud dengan KDM, bahwa tentang dana hibah itu karena beliau ingin dana hibah ini dirasakan secara merata, karena mau tidak mau diakui ataupun tidak yang sudah yang sering dilakukan, yang sebelumnya itu memang dana hibah itu dirasakan hanya orang-orang tertentu saja, ya, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan partai politik di pemerintahan. Kalau misalkan lembaga-lembaga kecil, ormas-ormas kecil itu sama sekali susah untuk. Nah, KDM itu kan ingin dana hibah itu dirasakan oleh semua warga masyarakat, terutama dalam hal ini kan dana hibah itu dikhususkan untuk lembaga-lembaga pendidikan agama. Beliau ingin dirasakan oleh lembaga-lembaga secara merata, tidak ada yang namanya pilih kasih begitu. Itu harusnya diklarifikasi. Alasan yang ketiga, beliau mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang sangat tidak pantas tersebut, menurut saya karena hilang keyakinan dan keikhlasannya. Wah, ini ya. Itu yang paling pokok. Kenapa saya katakan hilang keyakinan dan keikhlasannya? Taruh begini, beliau misalkan seorang pemuka agama yang memiliki lembaga pendidikan Islam, pesantren kah, sekolah kah, dan lain sebagainya, di mana di sana di dalamnya adalah mengelola umat untuk kepentingan umat demi kemajuan agama. Kalau istilah agamanya kan li'i kalimatillah. Nah, bagi mereka yang memiliki keyakinan teguh, Terbongkar. Ternyata ini alasan Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. rupanya sampai di situ aja videonya. Mungkin ada part kedua tapi nggak nemu ya Mas Dio ya. Oke lah. Ini seperti itu ya, ada beberapa alasan kenapa tokoh agama ini mengutarakan ceramah ya, menyampaikan ceramah yang kontroversial tersebut ya. Oke, gimana dengan tanggapan netizen lainnya? Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu. Cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca. Lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancurub karena politik disalahkan. Lamun gubernur nyebutkan pesantren ancurub karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing. Padahal sudah kiai haji, tapi omongannya kok seperti orang tidak ada akhlak, talal tolol sama orang. Aduh, sekarang agama udah buat mainan aja, ngajari orang pintar, tapi kelakuan sendiri nggak jelas. Kan negur orang bisa dengan cara baik-baik, bukan talal tolol sama orang. Ngerti agama tapi tidak memahami agama. Nah, iya ini. Mantap ya. Gubernur Jawa Barat. Itu ya. Nah, ini seru nih Pak Mocipkan. Ada katanya seorang ustadz yang dari Garut itu.
Dia ceramah sambil duduk manis di atas kursi, sambil dengan mengeluarkan, kalau menurut gue sih itu kata-katanya tidak pantas dikeluarkan dari mulut seorang ustadz ya. Segimana kesel, segimana benci, segimana nggak suka juga, setidaknya kalau sebagai ustadz itu harus memberikan contoh perilaku bahasa yang baik dan benar. Oke, nih sekarang Bapak ngebacot kayak begitu, mau coprak ke sana ke sini, jangan tersinggung jika ada netizen yang memberikan bacotan-bacotannya terkait Bapak ya, karena Bapak sendiri juga tidak memiliki etika, tidak memiliki bacotan-bacotan bagus untuk memberikan contoh, memberikan penilaian kepada rakyat terkait tentang Gubernur Jawa Barat. Oke, nih lihat videonya. Saudara salire Pak Dedi, kumaha si Bapak aing? Ya dari dilihatnya dari sosok mana, sisi mana. Gitu, namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan oonnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan apa saja yang dilakukan, kasih kesempatan, silakan dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin, ulah waka ngatur pamajikan, cet, perhatikan heula. Ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh. Nah, dari kata-kata yang terkait menilai sosok seorang istri, sosok seorang perempuan, apakah pantas dengan kata-kata tukang nyatu, tukang jebleh, tukang dandan? Apakah pantas seperti itu? Namanya seseorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan, jangankan sebelum nikah, otomatis itu laki-laki sudah bisa melihat terkait si perempuannya yang akan nanti dijadikan istri, sosoknya seperti apa. Dan kalau bisa mah tuh berikan itu kata-katanya tuh yang halus, bisa kagak sih? Heh Pak Ustadz, lu ngapa lu? Yang halus bisa nggak? Apakah sosok perempuan ini sosok yang suka makan gitu kan, suka ngegosip, suka dandan, kan enak kedengerannya ya. Ini nyatu, lu ngomong nyatu udah kayak sama binatang lu, gemes gua seperti itu. Giran diri sendiri pengen dianggap benar lu, giran bahasa lu kagak bisa dikontrol, kebiasaan. Ada lagi nih videonya. Si ieu mah, seeuceu ieu mah sakodak sakedik ameng, sakodak sakedik tuang. Oh, bakal jadi kudanil ieu mah ieu. Dia juga di sini menyamaratakan kalau wanita yang suka makan dia katakan kudanil. Berarti di sini dia seorang ustadz tapi tidak bisa menjaga marwahnya seorang perempuan, seorang wanita. Wanita yang suka makan dia katakan kudanil. Lo kagak mampu emang ngasih makan wanita kalau lo punya bini tukang makan. Lo kagak mampu. Oh iya lupa, lo kan dapat duit buat ngasih empan keluarga lo itu hasil dari ya dana-dana fiktif. Bisa jadi kan? Makanya lo sesewot ini. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana. Sudah di framing. Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancurub karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancurub karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna, lain ukur hanya sebatas miwir ngomong dina biwir. Bagaimana? Bapak yang terhormat, Bapak Ustadz yang sok suci, sok benar, sok paling mengerti tentang agama. Pesantren yang gimana dulu yang menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi? Kiai yang gimana dulu yang menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi? Gua pengen nanya sama lu. Banyak noh kiai-kiai pesantren-pesantren lain yang mendukung terkait kebijakan-kebijakan dan tata cara kerjanya Pak Deddy Mulyadi. Ngapa? Nggak usah seolah-olah membawa nama agama, nama pesantren, nama kiai. Nggak semuanya sama seperti lu ya. Kecuali kalau pesantren ataupun kiai yang hanya mengejar duniawi terkait penyelundupan, penggelapan dana-dana hibah untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan perut sendiri, oke. Itu menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi. Tapi gua dukung Pak Deddy Mulyadi, harus diberantas model-model kayak begitu yang dikit-dikit membawakan nama agama. Ya, hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan sendiri. Dan di sini gue cuma pengen ngomong, ustadz yang modelan kayak begini tuh ustadz yang tolol, ustadz yang on, ustadz yang kurang ngajar, ustadz yang kagak punya otak. Kenapa gue berkata seperti ini? Gue tidak hanya omong-omong di mulut saja. Lu lihat aja video dia dari awal sampai akhir. Satu, dia
rendahkan marwahnya seorang perempuan yang dia katakan dan dia samakan dengan binatang kudanil. Dia juga merendahkan sosok gubernur Jawa Barat dengan kata-kata tolol, kata-kata oon, kata-kata kurang ajar. Apakah pantas Ustadz seperti itu? Lu mengkritik boleh mengkritik, tapi coba kritiklah dengan kata-kata yang santun. Di sini katanya terkait kiai masuk ke politik. Tidak bisa kalau tidak masuk politik, harus masuk politik. Boleh kiai atau pemaku agama masuk ke dunia politik, tapi ingat batasannya ya. Jangan sampai agama dijadikan tameng dalam berpolitik. Boleh masuk ke dunia politik, tapi harus tahu, sadar diri batasannya. Menjadi penengah, jangan hanya menjadi salah satu bagian dari politik yang mendukung salah satu kebijakan-kebijakan yang ujung-ujungnya kagak bener lah, begitulah ya. Boleh. Silahkan, cuman dalam batasan sebagai penengah ya, jangan diperjualkan itu terkait agama di dalam politik. Udah muak gua yang pada menggunakan agama demi kepentingan sendiri. Masih banyak kiai ataupun pesantren yang setuju dengan kebijakan Gubernur Pak Deddy Mulyadi. Mohon maaf nih Pak ya, Bapak jangan tersinggung dengan kata-kata saya ini, karena Bapak juga memberikan contoh kepada warga, kepada rakyat dengan kata-kata kasar Bapak. Oke? Bapak harus bisa nerima ya. Udah, bye. Iya, gantian ya dibalas ya. Gubernur menyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Ustad cara nu kitu teh lur, teu bisa ngajaga lisan, astagfirullahaladzim. Bagi kene gelut mah tong wara yang jadi ustad atuh sia teh. Gubernur menyebutkan pesantren ancam kena Gak masuk akal ya ada ustadz kayak gini. Salah sahiji ulama ti Garut nyaeta pangarsa Ceng Mujib nyarios kieu. Yen KDM tos di framing yen salah sahiji gubernur Jawa Barat musuh Islam. Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Terus eueuh perhatian ka pesantren nya. Teras deui lamun pesantren turun ka politik eta salah. Malah disimpulkan ku Ceng Mujib, lamun bener gubernurnya Rios kitu eta gubernur tolol, eta gubernur bloon, eta gubernur kurang ajar, tanggung jawab jeung gelutna cek Ceng Mujib. Aduh ini sok asarareuwah Ceng, gelut-gelut kitu teh abdi mah karareueung. Teras saur Ceng Mujib, lamun pagawean diserahkeun lain ka ahlina tunggu kahancuranana. Apunten Ceng abdi ngireung nyariosnya, apunten pangarsa. Upami gubernur Jawa Barat disebut musuh Islam, manya anu musuh Islam ayeuna sodakohna sae. Ya. Nyumbang fakir miskin, nyumbang yatim piatu, nyumbang nu teu kaduh bumi. Apa eta teh ajaran Islam panginten Ceng. Terus lamun disebut KDM eueuh perhatian ka pesantren, sanes teh aya perhatian. Panginten kubargi kamari dana hibah ka pesantren awut-awutan teu puguh ujur puhuna, wajar pami bade dibebenah. Panginten sanes anti pesantren panginten cek. Teras deui dugi ka disimpulkeunnya gubernur tolol bloon. Aduh Ceng, abdi nu bodoh. Pan Rasulullah teh diturunkeun ka alam dunya teh kanggo nyampurnakeun akhlak manusia. Salah sahiji tina akhlak teh apan bahasa Rasulullah masaurna leuleuy keudeu. Naha seueur ulama di urang ayeuna anu bahasana henteu nuturkeun Rasulullah. Apunten pisan Cengnya, da panginten abdi mah nu bodo. Terangna ukur dugi ka kitu. Teras deui lamun hiji pagawean diserahkeun lain ka ahlina tunggu kahancuranana. Percanten eta teh Ceng matak kumargi panginten di pesantren mah ahli agama, tugasna panginten ngabebenah akhlak manusia, ngabenerkeun panginten kahirupan masyarakat. Lamun diudagkeun jadi pejabat, jadi anggota dewan, tos sabaraha hiji ulama anu jadi anggota dewan anu dihukum gara-gara korupsi. Pak UU ulama panglima santri apan kenging dana hibahna ke puluhan miliar ka yayasana. Terus dana hibahna nu sanesna awut-awutan. Gus Yakut Menteri Agama, ulama. Itu contohnya.
dana haji awut-awutan tah bilih kitu panginten jadi turun harkat darajat ulama teh da seueur anu teu kiat ku artos mah geuning ceng maksudna teh panginten saur abdi nu bodoh sapertos kitu. Hapunten pisan Ceng Mujib pangersanya abdi sanes teu hormat ka ulama, hormat pisan abdi teh. Mung wajar panginten Ceng Mujib ngeliti KDM, abdi panginten masyarakat gaduh pendapatnya lira. Hapunten pisan pangersa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Harapal teu aina kerame Ustad Aceng nu ti Garutnya. Nah, nanti keur dirujak ku netizen. Sebenarnya mah Ustad Aceng ieu teh henteu salahnya. Supaya manehna ngajelaskeun bahwa aya cenah gitu tah aya anu ngomong bahwa pesantren teh atau ya pesantren teu meunang berpolitik cenah gitu atau ustad teu meunang berpolitik. Memang salah, emang teu meunang ada Islam ngajarkeun bahwa di Islam ieu aya politiknya. Nah, cuman jadi masalah si Aceng ieu atau Ustad Aceng ieu ngabahas tentang cenah atau cerita anu can pasti, tapi dengan nada anu menantang ka gubernur. Gitu. Padahal mah bahasa cenah ieu can ngagamarkeun kepastian nya. Nah, sehingga diplesetkeun lah ku netizen bahwa Ustad Aceng ieu nantang ka gubernur Jawa Barat gitu nya. Padahal manehna ngajelaskeun tentang nya eta cerita cenah gitu. Nah, mata Ustad lamun rek ceramah eta kan jadi konsumsi publiknya. Cik atuh rada disaring. Gitu. Karena cerita anu can pasti disebarkeun ke publik atau ke umat bakalan jadi salah saterusna jeung bakalan jadi dosa jeung manehna kitu nya. Jadi ka ustad-ustad gitu nya agama mah kudu anu sesuai jeung fakta gitu. Matakna kunaon aya nu disebut hadis. Itu berarti kan fakta anu geus mangribu-ribu tahun yang lalu anu dicaritakeun ku para sahabat gitu nya. Nah, terus ditulis gitu, tapi faktana aya bener gitu nya. Nah, tapi Ustad ayeuna mah sok ngomongkeun carita anu can pasti benerna gitu. Nah, matak wayahna rada dirujak heula gitu nya Pak Aceng anu Ustad Garut. Kitu ti pusat mah nya. Mangga. Iya, itu ya. Salah satu pendapat yang cukup bijak. Pak Dedi, kumaha sih Bapak Aing? Ya, dari lihat di sini, dilihatnya dari sosok mana, sisi mana. Gubernur menyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Hei Presiden, hei Gubernur, hei Bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama. Kiai jangan ngomong politik. Kain berarti lamun kitu. Gelut jeung aing masuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala keterbatasan ilmu yang saya miliki, di sini saya berusaha untuk coba memahami apa maksudnya ya, isi dari pemikiran Pak Kiai, dan juga saya berusaha untuk memahami maksud dari KDM. Jadi kemungkinan ini Pak Kiai berkata demikian, referensinya adalah pidato KDM atau wawancara KDM saat ada di Tasik, di mana saat dia ditanya kenapa terlihatnya seperti tidak dekat dengan ulama, tidak pernah membawa ulama di karir politiknya. Dan KDM saat itu menjawab bahwa ulama urusannya langit, politik urusannya dunia. Jadi kalau saya bawa ulama ke dalam politik,
sama saja saya dengan merendahkannya. Nah, dalam pernyataan itu tidak ada pernyataan yang menyalahkan ulama yang masuk ke dunia politik. Tapi Pak Kiai menyimpulkan bahwa KDM itu menyalahkan ulama yang masuk ke dunia politik. Seperti yang kita dengar tadi, bahwa katanya salah kalau ulama masuk ke dunia politik. Tidak ada pernyataan itu dari yang diucapkan KDM. Dan yang diucapkan KDM itu bukan hukum, itu mah soal prinsip. Prinsip beliau dalam berpolitik. Kalau prinsip orang lain ya terserah, bebas. Kan yang ditanya dia. Ya, yang ditanya dia, jadi dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Bahwa dirinya berprinsip tidak akan membawa ulama ataupun agama dalam urusan politiknya. Jadi urusannya prinsip, begitu Pak Kiai. Tapi Pak Kiai menangkapnya bahwa seolah-olah KDM melarang ulama, kiai, ustadz dan sebagainya untuk masuk dunia politik. Tidak ada yang melarang. Ya contohnya saja almarhum Gus Dur, dia kiai haji, pimpinan pondok pesantren dan menjadi presiden. Tidak ada yang salah dengan itu. Begitu. Hanya saja prinsip dari KDM, dia tidak mau melibatkan agama dalam berpolitik. Jadi mohon di sini untuk sama-sama saling memahami. Karena sekali lagi dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya merasanya sekelas ulama, sekelas kiai, saya harus melihat ke atas karena saya sangat menghormatinya. Jadi semakin tinggi ilmu yang dimiliki, seharusnya semakin merendah hatinya, semakin merendah nada bicaranya, dan tidak berusaha untuk merendahkan orang lain. Setuju. Cukup merendahkan diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, bukan mengajari ikan berenang, lain mamatahan ngojai kameri, maksudnya gitu. Sekedar memberikan opini dan tanggapan saja supaya tidak ada kesalahpahaman. Tetap kita harus menghormati para ulama, menghargai para ulama, ya, mencintai para ulama, terlepas dia berkecimpung di dunia politik ataupun tidak, karena tidak ada larangan untuk itu. Sekali lagi, yang dinyatakan Pak KDM itu prinsip beliau, ya, bukan hukum, lainnya nyahuanan maksudnya. Bukan sok tahu tentang agama, tapi tentang prinsip. Nah, bebas atau soal prinsip mah. Seperti saya misalnya, prinsip pribadi. Saya berprinsip tidak akan makan keripik. Apakah artinya ada larangan untuk makan keripik? Ya tidak, itu mah khusus untuk saya aja. Kenapa tidak makan keripik? Ya karena gigi depan saya tidak ada. Jadi keripik bisa menyakiti gusi. Nah itu mah contoh aja ya, simple. Demikian untuk para warga Jabar, Udulur Sadayana, semoga dipahami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini keren. Ini masuk akal banget. Jadi yang disampaikan KDM di sebelumnya itu adalah prinsip pribadi beliau. Ya. Beliau tidak membawa ulama dalam karir politiknya karena itu tadi ya. Menurut beliau itu tidak sesuai dengan prinsipnya gitu ya, karena ulama itu urusannya dengan yang di atas, kalau politik urusannya dengan ya masyarakat, seperti itu ya. Jadi kalau membawa ulama dengan beliau itu menurut KDM itu, bagi KDM sendiri, bukan umum ini, bagi KDM sendiri itu seolah-olah merendahkan ulama gitu loh. Tapi ini prinsip yang dipakai oleh KDM gitu ya. Mengenai kalian nggak setuju, ada yang nggak setuju, ada ustadz yang nggak setuju, ya silakan ya. Itu prinsip pribadi, bukan berarti ada orang yang berpolitik lalu menggandeng ulama, tidak boleh, bukan. KDM tidak pernah melarang hal tersebut. Jadi nggak ada aturannya juga ya, nggak ada hukumnya. Kalau politik bawa ulama nanti ditangkap polisi, nggak ada. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun tidak ada
mengeluarkan aturan-aturan tersebut. Itu prinsip pribadinya KDM ya, seperti itu ya. Jadi ya seperti itu. Bagus banget ya analoginya tadi, misalnya keripik ya, itu nggak makan keripik bukan berarti orang lain nggak boleh makan keripik ya, silakan. Nah, cuman sangat disayangkan sampai dikata-katain tolol, blow on ya, ngajak gelut segala macam. Itu sangat disayangkan disampaikan oleh seorang ulama. Kang Deddy Mulyadi menyebutkan bahwa Kabupaten Garut menjadi kabupaten terbesar mendapatkan dana hibah. Hampir 500 miliar Kabupaten Garut mendapatkan dana hibah. Yang jadi persoalan adalah ada salah satu yayasan mendapatkan 50 miliar. Terus juga ada orang yang membuat yayasan baru langsung mendapatkan dana hibah. Yang jadi pertanyaannya adalah siapakah pemain di belakang ini semua? Karena ada isu juga pimpinan pondok pesantren hanya mendapatkan angka 10 juta, tapi secara data mendapatkan hibah puluhan miliar. Nah ini sisanya puluhan miliar kemana nih? Kalau misalkan pimpinan pondok pesantren kiainya hanya dapat dana 10 juta seperti itu, nah yang miliarannya kemana? Ini pertanyaannya. Ini perlu diselidiki nih. Ya. Miris jika dibandingkan dengan kondisi saat ini. Tunggakan BPJS saja Pemprov Jabar ada 300 miliar. Ini Kabupaten Garut, satu kabupaten mendapatkan 500 bantuan hibah paling besar 500 miliar. Saya sebagai warga Garut ini menjadi malu juga ya. Karena di Garut sendiri UMR-nya juga sangat minim. Iya. Dan untuk yang mendapatkan dana hibah mohonlah istilahnya untuk lihatlah kondisi sekitar, kondisi masyarakat saat ini banyak yang kesulitan, dana BPJS juga belum dibayar, tolong kembalikanlah kalau misalkan si APJ-nya juga tidak jelas nih. Untuk pihak-pihak berwenang nih, mulai dari Kejaksaan, KPK, tolong diperiksa nih yang kemarin dapat dana hibah. Mantap, ya. Ini APJ-nya udah benar atau belum? Kalau misalkan tidak belum, mulai dikejar nih, mulai dikembalikan saja si dana-dana hibahnya. Keren ya. Oke, kita pindah ke KDM terakhir ya. Walaupun tangannya bengkak banget, saya bertemu dengan ibu yang sangat istimewa. Ibu siapa, Bu? Ibu Melani, Bapak Joko Untung. Bapak Joko Untung. Joko yang Untung, kemarin kirain Jokowi. Musibah penganiayaan yang dilakukan oleh putranya. Viral. Dan sekarang sudah berproses ya, Bu ya. Di Polsek mana putranya sekarang? Polsek Kemang. Sudah berjalan. Doain ibunya sehat karena mengalami pemukulan di kepala. Hari ini akan segera dibawa ke rumah sakit untuk di CT scan. Dan ada sebenarnya peristiwa yang terjadi dalam peristiwa ini, yaitu ternyata rumah bapaknya dalam pengawasan bank yang akan dilelang. Yang akan dilelang karena dulu pernah dijaminkan ke bank untuk pinjaman modal usaha putranya dan tidak terbayar karena usahanya tidak berjalan. Dan insya Allah pada BNI mana, Pak? BNI Kota kalau itu tulisannya. BNI Kota Jakarta Pusat. Utara. Oh, Jakarta Utara. Oh, pinjamnya BNI Jakarta Utara. Mungkin ya, saya ya. hafal banget. Oke. Pertama yang pinjam anaknya soalnya, jadi nggak tahu itu Bapaknya. akan saya beli. Itu kan saya beli dan selanjutnya ditinggali oleh bapak dan ibu sampai kapanpun. Wah. Ya, sampai kapanpun ibu berhak Luar mendiami biasa. rumah itu sampai kapanpun. Ya, selama ibu ada di dunia rumah itu boleh ditinggalin. Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ibunya sehat kembali. Ya, terima kasih banyak. juga Pak Deddy sehat. Amin, Ya, amin. nanti setelah dari sini nanti akan nemui Pak Wali Kota Bekasi. Ya, terima kasih. Iya, Mas Dewi ulangi sedikit informasinya ya. Jadi ibu ini adalah korban penganiayaan anaknya yang viral ya. Mas Dewi nggak perlu tampilkan ya, karena itu video penganiayaan biasanya itu nggak boleh ya. Harus di blur gitu ya, harus disensor. Ya intinya kan kemarin viral, kalian bisa lihatlah di berita-berita itu ya. Ini ibunya yang dianiaya, bahkan masih bengkak tangannya katanya ya. Dan ternyata punya masalah finansial juga, di mana rumahnya itu dijadikan jaminan sertifikatnya, itu mau disita sama bank karena anaknya waktu itu pinjam di bank di Jakarta Utara ya, BNI itu macet ya, jadi mau disita. Dan KDM setelah mengetahui hal tersebut berinisiatif untuk membantu ya,
Jadi solusinya sama KDM, rumahnya dibeli. Ya, rumahnya dibeli, tapi bapak dan ibu ini boleh menempati rumah tersebut, terserah mereka mau sampai kapan ya. Jadi tidak ada batasan ya. Yang penting yang menempati adalah kedua orang tua ini ya. Ya mungkin ini tindakan dari KDM ini kalau sekedar ditebus kan nanti juga jadi warisan anaknya, sedangkan anaknya kayak gitu ya, masih ya saat ini gimana ya kalau dibilang anak durhaka gitu ya, kok bisa menganiaya ibunya gitu ya. Ya ini semoga juga keluarga ini bisa menemukan solusi terbaik ya, gimana anaknya ini supaya bertobat gitu ya setelah di penjara nanti. Tapi yang jelas rumah tersebut adalah rumah milik Kang Deddy Mulyadi ya, dibeli. Cuman khusus bapak dan ibunya silakan tinggali di rumah tersebut sampai kapanpun, gak ada batasnya ya. Oke. Luar biasa ya KDM. Jadi KDM belum sempat ngurusi Ceng Mujib tadi lah. Masih banyak warga yang harus diurus ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video-video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.